Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hadis Manajemen Dakwah akan menyampaikan materi tentang hadis dan pegangan dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dasar hukum dakwah. Menurut Wardi Bahtiar dalam bukunya dikemukakan bahwa pada dasarnya berdakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berdakwah adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan untuk berdakwah. Sehingga dalam berdakwah Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Iman ayat 14. Prinsip dakwah. Al-Aziz menggambarkan yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Keteladanan harus dimulai dari diri sendiri. Seorang mukmin sejati wajib memulai sesuatu dari diri sendiri sebelum dia mengajak orang lain. Jelas bahwa dai melakukan apa yang ia katakan, bukan hanya menjadi tukang bicara. Para dai hendaklah menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga risalah yang mereka dakwakan tergambar dalam langkah-langkah. Yang kedua yaitu mengikat hati sebelum menjelaskan. Para dai hendaknya menyampaikan kabar gembira atau motivasi sebelum menyampaikan ancaman, agar hati tertutup bisa terbuka. Dan dai pula hendaknya memahami kondisi objek dakwahnya sebelum dia mendakwah. Dia tidak menakut-nakuti mereka sebelum menyampaikan kabar gembira, seperti yang dicontohkan Nabi ketika mengajak Adi bin Hatim untuk masuk Islam. Berbicara dengan sesuatu yang dapat menarik pada dakwah ini, para dai hendaknya selalu mendorong objek dakwahnya untuk. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban. Ada beberapa tahapan dakwah yang perlu dilampaui, yaitu tahap pengenalan terhadap pola pikir, tahap pembentukan seleksi pendukung dan kaderisasi serta pembinaan, dan tahap aksi serta aplikasi. Memberikan penjelasan kepada objek dakwahnya sebelum ia memberikan tugas dengan berbagi beban di perjalanan. Dan perlu diingat, sesungguhnya jalan dakwah ini akhirnya adalah menyenangkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa." Oleh karena itu, dai wajib memberitahukan kepada orang-orang yang menempuh perjalanan tentang urgensi kepercayaan di sepanjang perjalanan. Yang keempat, memudahkan bukan menyulitkan. Setiap dai wajib melihat objek dakwahnya dengan jiwa dan pandangan seorang pendidik yang penuh kasih sayang, rendah hati dan pemaaf. Senantiasa mengharap kebaikan atas diri orang, malah memandang objek dakwahnya dengan pandangan penuh kepura-puraan, soalim, dan berusaha menampilkan kesan di hadapan mereka bahwa dirinya adalah pintar di muka bumi. Dari sinilah dai wajib berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akhirnya, sehingga sulit menjelaskan apa-apa yang belum jelas bagi mereka. Yang kelima, memberikan pemahaman bukan mendikte. Semua amal menuntut adanya pemahaman mendalam tentang pokok-pokok ajaran Islam maupun cabang-cabangnya, dasar-dasar Islam maupun detail ajarannya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekedar nas yang dibacakan saja, tetapi juga ruh yang menghidupkan DNA cahaya yang menerangi jalan. Dai perlu memperhatikan situasi dan kondisi dalam menyampaikan dakwahnya dan selalu mengutamakan kemaslahatan. Tidak mungkin tujuan dan secara tekstual, sehingga para dai pun membutuhkan pada hikmah yang disertai dengan ilmu dan bukan sekedar ilmu saja. Dan terakhir, menjadi muridnya guru, bukan muridnya buku. Di antara kesalahan paling mendasar yang dilakukan oleh sebagian dai muda adalah mengambil nas-nas Al-Quran maupun hadis secara langsung dan berguru hanya kepada buku, tanpa mau merujuk pada orang alim yang memindangi hal itu. Dai perlu berguru pada orang alim yang ahli ilmu agar pemahamannya lebih komprehensif, sehingga dai akan berhati-hati. Perlunya seorang dai memiliki sikap wara atau kehati-hatian di luar ilmu yang dia miliki, sehingga tidak merasa berat untuk mengatakan "saya tidak tahu", yakni contohkan ketika Nabi datangi Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, sehingga ditanya kesudah hari kiamat, beliau mengatakan bukannya lebih tahu adalah apa ini. Nabi mengajarkan pada para sahabat untuk berhati-hati mengatakan sesuatu yang di luar kita.